Assalamualaikum, halo pemirsa, senang sekali saya Arya Putra dapat menjumpai Anda kembali di salah satu program yang akan menambah pengetahuan wawasan kita dan mengupdate informasi-informasi mengenai dunia teknologi. Dari Desnet Komputer, inilah Warteg. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, ponsel Android sekarang sudah banyak macamnya, mulai dari yang harga murah hingga harga yang mahal. Nah, tentunya kita akan sangat sedih apabila ponsel yang kita sayangi itu ternyata hilang. Nah, untuk itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melacak ponsel Android yang hilang. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya narasumber dari Desnet Komputer, yaitu Mas Budi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, seperti biasa kita baik dan kita menjumpai pemirsa sekalian untuk menyampaikan wawasan kita seputar teknologi itu. Nah, Mas, ya, sekarang kan ponsel Android ini sudah banyak macamnya nih, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Tapi gimana nih kalau tiba-tiba ponsel Android itu hilang? Sebenarnya bisa nggak ponsel Android kita yang itu? Ya, kenapa kita hadir hari ini? Kita akan membahas bagaimana mencari ponsel yang hilang. Kita bedah semua ya, Mas? Kita bedah semua. Okay. Ya, ini mungkin ini satu-satunya talkshow yang bisa memberikan manfaat benar-benar bagi Anda. Terutama kalau Anda punya ponsel yang mahal misalnya gitu kan, terus takut kehilangan karena saat ini hampir semua menggunakan Android. Ya. Nah, sebenarnya cara kerja dari software lah katakan gitu untuk melacak HP yang hilang itu seperti apa sih, Mas? Sehingga dia bisa melacak ponsel kita yang mungkin lupa atau hilang. Ya, ponsel itu sebenarnya memiliki banyak fitur yang bisa memungkinkan untuk kita bisa melacaknya. Iya. Ya, yang biasa digunakan yang utama biasanya adalah menggunakan dari provider. Jadi provider itu bisa tahu ini ada di mana, lokasinya di mana dan sebagainya. Tapi masalahnya kan hanya provider atau pihak berwenang yang bisa memiliki hak untuk bisa melihat di mana tersebut, atau provider yang bekerja sama dengan hal yang lain yang memungkinkan untuk melakukan penyadapan. Tapi itu memang susah untuk bagi kita. Tapi kita jangan khawatir karena masih banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Jadi biasanya kita bisa menggunakan GPS. Jadi di smartphone Android ini biasanya sudah disertakan GPS. GPS itu apa? GPS itu Global Positioning System. Ya, jadi kita bisa melihat kita lagi ada di mana. Kalau kita menggunakan GPS gitu kan ya, kita lagi bisa melihat menggunakan satelit, nanti terkoneksi ke satelit, kemudian kita bisa melihatnya di map, di peta, kita lagi ada di mana. Koordinatnya pun kita bisa tahu. Kemudian tempatnya di mana kita bisa cari tahu. Nah, dari situlah itu bisa dilakukan pelacakan. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan dari jenis bisa mengetahui providernya ada di BTS ya, BTS provider itu ada di mana. Jadi kita bisa tahu sekitarnya handphone kita masih ada di mana. Itu kita bisa melakukan dengan 3 cara tersebut. Nah, tentunya kan di samping provider itu menyertakan software atau perangkat untuk bisa melacak ponsel Android kita, mungkin ada nggak software lain yang khusus gitu untuk melacak ponsel kita ini? Ya, software ini memang banyak, dari yang gratisan, tapi mungkin sedikit banyak Anda kecewa karena tidak bisa bekerja dengan baik gitu kan, yang gratisan tidak akurat, kemudian ternyata tidak bisa, sponsornya banyak, apps-nya banyak ya. Kemudian ada juga yang berbayar, tapi ini Indonesia, Bung. Siapa yang mau bayar kalau yang cuma gituan itu kan ya. Nggak Jadi bisa gratisan lah ya. Kita kasih bagaimana gratisannya, bagaimana cara kerjanya dengan mudah, nggak harus repot, hanya ada di Warteg tentunya. Nah, bekerja dengan handphone ini memang sangat memudahkan. Nah, tapi juga tadi ada mudah karena ini mudah hilang gitu kan ya. Kita
kita bisa melacaknya dengan satu software yang sebenarnya sudah ada di dalam sini. Ini fitur including sebenarnya, tapi tidak banyak yang mengeksposnya. Kenapa tidak banyak mengekspos? Karena dalam tanda kutip merugikan. Ya, jadi kalau misalnya mereka bisa jual aplikasi, kenapa harus pakai yang gratis gitu kan? Jadi ini tidak terlalu diekspos supaya bisa membeli. Ada daya jualnya. Ada daya jualnya. Tapi kita bahas supaya bisa gratis. Cuma di warteg. Ya. Jadi di sebuah ponsel ini menggunakan Google Android kan ya. Nah, di sini sebenarnya di dalam sini ada satu aplikasi software namanya adalah Google Device Manager. Google Device Manager ini adalah aplikasi bawaan, atau kalaupun misalnya terhapus atau tidak ada, kita bisa mendownload secara free, secara gratis. Dan ini adalah benar-benar dari Google. Jadi kita tidak takut bahwa data kita akan dicuri, data kita akan diambil, atau data kita bisa diremote, kemudian bisa digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Nah, ini menurut saya aplikasi 100% aman karena dibuat sendiri oleh pembuatnya Android. Nah, walaupun mungkin sudah di setting sedemikian rupa, ponsel ini bisa dilengkapi dengan software yang tadi bisa melacak Android kita yang hilang. Ya. Tentunya sebelum kita menggunakan software ini pasti ada syarat-syaratnya ya, supaya software ini juga bisa bekerja dengan baik, pencariannya juga akurat. Tentunya itu ada syarat-syarat. Kira-kira syarat-syaratnya apa itu? Ya, ada beberapa syarat. Syarat utama adalah punya handphonenya ya. Jadi nggak bisa diinstal kalau nggak punya handphone. Itu yang pertama, harus punya. Yang kedua, Anda harus mengaktifkan akun email, akun Google ya yang ada di dalam sini. Jadi biasanya itu including waktu kita pertama hidupkan dia minta akunnya. Nah, jadi Anda harus hafal emailnya apa, passwordnya apa. Itu syarat utama. Kalau itu nggak ada juga, nggak usah dilanjutkan. Kita bikin aja, itu gratis ya. Ya itu awalnya itu punya Google itu, kemudian punya koneksi internet. Punya koneksi internet karena kita akan setting menggunakan internet nantinya. Ya, harus terkoneksi internet ya dia. Iya, menggunakan koneksi internet. Kemudian di dalamnya ini ada GPS. Tapi rata-rata semua sudah punya ya. Android ya. Sudah yang murah-murah pun punya. Untuk yang seri menggunakan 3G atau bisa telepon biasanya memiliki GPS. Kecuali yang WiFi memang biasanya tidak didesain untuk penggunaan GPS. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi lebih dalam tentang syarat-syarat yang dibutuhkan agar ponsel kita ini bisa pelacak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Warteg karena kita akan mengupas lagi lebih dalam bagaimana cara melacak handphone Android kita ini lah. Tetap saksikan terus Warteg. Bestnet Computer, haha, check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Galeri Lampung mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger TV. Ada untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya. Mas, kita lanjutkan tadi setelah kita tahu softwarenya, syarat-syarat yang tadi itu selain yang
pertama harus ada yang kita cek akun. Ada syarat lain nggak? Ya, syarat lainnya adalah ini yang paling penting adalah mengaktifkan aplikasi atau software yang akan kita gunakan, yakni Android Device Manager. Itu yang setelah kita punya akun, baru kita bisa mengaktifkan software tersebut supaya kita nanti bisa melacaknya, kemudian juga kita bisa melihat ada di mana, karena kita bisa melihat dengan di peta, kemudian nanti juga ada fitur-fitur yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan Android Device Manager, itu kita bisa, yang pertama bisa membunyikan. Jadi kalau misalnya ini tidak hilang dicuri, tapi ini hilang tertumpuk misalnya barang atau tertutup, lupa taruh, kemudian kita tidak bisa melihatnya. Nah, kita bisa membunyikan, dan bunyinya yang dibunyikan adalah nanti volume yang paling tinggi. Jadi kalau memang ada di sekitar kita akan bisa mendengar. Setelah itu kita bisa mencarinya. Jadi kalau misalnya kalau kita nelpon seperti biasa, ini handphone kita itu biasanya kan juga seringkali kita di pengaturannya itu di silent. Iya. Jadi kalau dari posisi silent percuma. Itu tidak bisa dia otomatis. Iya, maksud saya kalau kita biasanya kan ketinggalan di mana, Pak, tadi ini di silent, kita telepon tidak akan kedengaran. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ini, ketika kita deringkan, nanti akan hidup berbunyi dengan volume yang paling tinggi. Jadi otomatis walaupun posisi silent tetap bunyi. Nah, selain itu bila ini hilang, kemudian memang dicuri orang, diambil orang, yang paling penting mungkin adalah data kita, kontak kita, kemudian juga akun Messenger kita, BlackBerry Messenger dan sebagainya, bisa kan memungkinkan sekali kalau BBM kita aktif atau handphone itu aktif, mereka bisa telepon, bisa berbuat jahat. Jadi misalnya saya butuh uang, saya lagi kecelakaan, itu kan sering kali terjadi. Jadi memungkinkan untuk menghapus semua data yang ada di dalam, ya, bisa ada di dalam itu, atau kita juga bisa meremotnya. Jadi meremotnya itu aplikasi yang dijalankan itu kita bisa mengaturnya. Jadi bisa memungkinkan, seandainya kita bisa meremotnya, bisa memungkinkan mengaktifkan kamera. Kalau kameranya aktif, kita bisa melihat kamera depan itu kan, kita bisa tahu siapa yang mengambilnya. Jadi kita bisa melihatnya, gitu. Itu ya, bisa memungkinkan hal seperti itu. Setelah kita tahu syaratnya tadi kan, yang terpenting kan kita harus mengaktifkan device manajernya. Iya, Android Device Manager. Android Device Manager. Setelah langkah itu kita lakukan. Nah, caranya gimana itu, Mas? Cara mengaktifkan ya Android Device Manager itu, Mas? Ya, ini ada sedikit berbeda, mungkin ada perbedaan sedikit, tapi mungkin bahasanya aja ya. Kalau dari fiturnya adalah sama. Jadi yang pertama Anda masuk ke setting atau pengaturan, atau ada beberapa jenis handphone itu sudah menyertakan Google Setting. Jadi kalau ada Google Setting itu sudah muncul, itu akan lebih memudahkan. Atau kalau tidak ada, Anda masuk ke menu setting, ya, menu setting, kemudian masuk ke security atau keamanan kalau bahasa Indonesia, kalau setting Indonesia ya, di security, kemudian kita masuk ke device administrator, ya, device administrator, klik di situ, kemudian nanti ada biasanya di situ sudah muncul Android Device Manager. Defaultnya itu tidak dicentang. Kemudian kita tinggal klik dicentang. Nah, setelah itu nanti di bawah itu ada pilihan cancel atau aktif atau diteruskan atau tidak, gitu kan. Kita tinggal aktifkan, tanda aktifnya, tanda centangnya sudah aktif. Nah, itu menandakan bahwa Android Device Manager sudah aktif, sudah bisa memungkinkan untuk kita meremote, kemudian bisa menderingkan dan sebagainya. Fitur-fitur sudah bisa kita gunakan. Nah, setelah kita mengetahui mengaktifkan Android Device Manager, tentunya pemirsa ada yang kelupaan. tahu nih, Mas. Ya. Nah,
cara buat akun Google itu seperti apa? Mungkin kan nggak semua pemirsa paham gitu, mungkin ada yang baru memiliki HP Android, cuman dia belum mengerti gitu membuat akun Google itu seperti apa. Belum mengerti gitu ya. Kalau Anda belum mengerti sebenarnya tidak terlalu masalah, karena kalau belinya di kami nanti dikajarin promo dikit ya. Tapi yang paling utama kalau kita mau membuat akun Google itu kita harus koneksi internet. Koneksi internet bisa dengan banyak macam. Jadi bisa koneksi menggunakan WiFi, kemudian kita juga bisa menggunakan koneksi dari kartu yang kita gunakan 3G-nya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ketika kita menghidupkan itu, nanti kita diminta untuk mengaktifkan akun Gmail. Nah, akun Gmail ini kita tinggal, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti akan dipandu sebenarnya dari awal. Jadi yang pertama kita standar masukin nama, kemudian data-data identitas ya, kemudian alamat email yang kita mau. Setelah itu kita tinggal next. Nanti kita akan diberitahu akun ini tersedia atau tidak. Jadi misalnya nama Budi, bisa jadi nama Budi itu banyak sekali Ada yang menggunakan. ya. Atau nama Bestnet misalnya, tentu juga mungkin banyak juga yang sudah mengaktifkan. Nah, nanti akan Dikasih pilihan iya, belum divalidasi ini ada yang pakai atau enggak. Iya. Karena akun email tidak boleh sama dan tidak akan sama. Kalau sama tidak bisa ya. Setelah itu tinggal next sampai ya selesai, finish. Setelah itu kita hafalkan alamat email dan passwordnya. Itu adalah akun manajer senjata kita untuk bisa menggunakan Android Device Manager ini. Nah, untuk akun apakah memang harus diwajibkan menggunakan Google atau bisa nggak menggunakan yang lain gitu, ya, atau yang lainnya? Sebenarnya bisa, tapi mungkin terlalu ribet ya membuatnya. Jadi kalau misalnya karena ini punyanya Google gitu kan ya, punyanya Android, punya Google, sebaiknya Ya, menggunakan including Google saja. Kalaupun ada email yang lain-lainnya nanti bisa digunakan untuk memang untuk email. Tapi untuk pengaktifan sebaiknya menggunakan Gmail. Ya. Nah, setelah kita mengaktifkan Android Device Manager, membuat akun Google, nah sekarang cara melacak posisi HP-nya itu gimana, Mas? Cara melacak. Nah, ini yang penting. Jadi kalau Anda tadi sudah mengaktifkan semua, GPS-nya aktif, kemudian juga akunnya aktif, internetnya juga aktif, kita bisa menggunakan PC, komputer, atau menggunakan handphone teman, yang pasti harus terkoneksi internet ya, harus terkoneksi ke internet. Kita masuk ke awalnya, kita adalah masuk ke google.com/android/device manager ya. Setelah itu nanti ada kolom di mana kita diminta untuk memasukkan email atau akun, kemudian kita harus memasukkan password ya. Setelah itu kita masukkan akun dan password kita. Kemudian di bawah ada sign in. Setelah kita mengaktifkan sign in dan setelah masuk, nanti kita akan disuguhkan oleh pertanyaan. Tentunya password jangan sampai lupa. Karena memang harus sesuai. Nah, kalau akun ini digunakan untuk mungkin awalnya handphonenya jenis A, kemudian jenis B, kita bisa memilihnya. Jadi seperti ini, kita bisa memilihnya. Karena yang saya gunakan saat ini adalah yang S5, kita tinggal klik. Nah, di sini nanti akan muncul peta. Peta. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa menekan tombol GPS, ada gambar GPS, biasanya logo GPS itu. Kita tekan logo GPS, akan mencari sendiri dengan otomatis. Jadi dia otomatis
langsung mencari posisi dari ponsel kita yang hilang. Saat ini berada, ya, saat ini berada. Nah, setelah kita bisa mengetahui itu di bawah ini ada gambar handphone berdering, atau di sini deringkan gitu kan ya, ada tulisannya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membunyikan Perangkat ponsel tersebut. Jadi nanti akan hidup bunyi yang sesuai dengan handphone kita kalau kita ditelepon, tapi dengan volume yang paling tinggi. Tinggal kita klik deringkan, ini akan berdering sampai 5 menit. Ya, itu untuk menderingkan. Jadi kalau kita ada sekitar kita, tinggal kita deringkan. Atau di sampingnya ini ada pengaturannya ya. Di samping itu kita nanti ada Pemberitahuan penyiapan. ya, di sampingnya ada fungsi sebenarnya untuk menghapus dan mengunci ponsel yang kita cari tersebut. Kalau memang kita yakin kita sudah deringkan, ternyata nggak ada gitu kan ya. Jadi kita bisa karena supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, Data pribadi atau apa, nomor-nomor ya, ini kita bisa mengunci supaya orang tidak bisa membukanya. Jadi nanti touchscreen ini tidak aktif, dihidupkan lagi tetap tidak aktif kecuali kita membukanya, karena hanya kita yang bisa tahu passwordnya. Atau kalau memang kita memang harus benar-benar secure, aman gitu kan ya, kita hapus. Ya. Jadi fungsinya ada itu. Nah, untuk langkah selanjutnya ditahan dulu Mas. Ya pemirsa, Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana langkah selanjutnya untuk mencari ponsel Android kita yang hilang. Tetap saksikan terus Warteg. Bestnet Computer. Haha, check it out. Bestnet Computer. Tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer. Semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer. It's Bestnet Computer. It's Bestnet Computer. It's Bestnet Computer. Bestnet Computer. Best price, best quality. Galeri Lampu mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger TV. Ada untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi tentang langkah-langkah untuk mencari ponsel Android kita yang hilang. Nah Mas, setelah kita tadi menderingkan, tidak ketemu juga tuh HP kita, selanjutnya kan tadi kita bisa menghapus atau istilahnya kalau di komputer di remote lah supaya nggak bisa dibuka atau dikunci otomatis dari jauh. Atau dihapus memang benar-benar seperti default, seperti awal pabrikan. Ya, gitu. Nah, tapi kan terkadang nih dalam kasus-kasus tertentu mungkin pemirsa juga ingin mengetahui nih, penasaran. Biasanya orang ketika si pencuri ini mencuri ponsel atau apa, biasanya kan dia itu membuang kartunya atau mematikan. Itu masih bisa terlacak atau tidak? Ya, sebelumnya tadi ada tambahan sebenarnya fitur tambahan, yaitu kita bisa memberitahukan kepada teman. Jadi di dalam sini nanti ada seperti email gitu ya, itu akan mengirimkan ke semua kontak yang ada di email kita. Jadi mereka kirimkan bahwa terserah pesan kita, handphone kita yang ini, misalnya smartphone yang ini ternyata hilang. Jika ada yang menghubungi atau sebagainya, supaya teman-teman kita tahu bahwa handphone sedang tidak berada di tempat kita.
Itu ada. Kita langsung dari komputer atau dari kita melihat tadi itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya tadi sangat bagus. Bagaimana seandainya kartu SIM-nya itu dibuang? Nah, kalau konvensional kita melacaknya dari kartu, tentu itu sudah tidak bisa. Tapi kalau kita menggunakan Android itu bisa dilakukan karena basisnya yang dicari ini adalah perangkatnya, hardware-nya, GPS-nya. Jadi manakala orang menggantinya, mau diganti kayak berapa kali pun masih bisa ya. Jadi kita masih bisa melacak di mana keberadaan dari handphone kita. Walaupun kartunya diganti, itu kita masih bisa melihatnya. Sebelum dihapus ya. Kalau sudah hapus kita tadi kan sudah tidak ada hubungan lagi. Itu langkah terakhir lah ya dihapus itu kalau kita sudah menyerah gitu kan. Udah nggak bisa lagi gitu. Iya, kita udah nyari ternyata dia ada di atas gunung. Kalau kita mau ke sana ternyata harus melewati mak lampir dan sebagainya kan buat apa gitu misalnya kan. Nah, Mas, untuk selanjutnya nih Mas, di samping kelebihan software tadi tentu ada kekurangannya nih Mas. Kira-kira apa kekurangannya? Ya, walau bagaimanapun sehebat aplikasi apapun, memang ada kekurangan, ada celahnya. Ini bukan mau membuka kalau Anda mencuri terus mau bisa seperti ini ya, tapi kita memberitahu supaya kita tahu ya bisa memungkinkan ini tidak bisa diaktifkan. Jadi kalau misalnya ini sudah di reset ya, reset pabrik, tentu settingan sudah tidak ada. Jadi loss, kita tidak ada koneksi lagi dengan perangkat kita. Kalau yang penggunanya pintar, ya pencurinya bukan penggunanya ya, pencurinya pintar, begitu dapat terus di reset, ya kita tidak bisa menggunakan itu. Tapi sebenarnya itu kita masih bisa minta tolong gitu ya. Tapi saya mekanisme perizinannya seperti apa saya tidak tahu. Kalau kita menggunakan, jadi di setiap ponsel itu ada IMEI namanya, IMEI atau kalau itu ada MAC address, ada IMEI. Nah, bisa diganti. IMEI ini tidak bisa diganti. Sebenarnya bisa dengan teknologi sekarang, ya kita bisa. Nah, ini provider bisa cek lagi ada di mana. Walaupun misalnya penggunanya sudah ganti, sudah di reset, kemudian kartunya diganti, itu masih bisa dilacak. Tapi itu tentunya memberikan perizinan dari provider. Kalau sampai bisa dia mengubah ini segala macam, berarti niat benar dia mau mencuri gitu ya Mas. Iya. Nah, untuk itu selain aplikasi yang tadi sudah dijelaskan, adakah aplikasi yang lain digunakan untuk melacak HP yang selain aplikasi ini? Iya, sebenarnya banyak ya. Jadi kalau yang paling mudah, yang paling simpel adalah ketika kita menginstal antivirus. Antivirus biasanya sebenarnya ada fitur di dalamnya, ada anti-theft namanya, anti-theft. Itu adalah anti maling. Ya, jadi hampir sama kerjanya seperti tadi, cuman settingnya aja yang agak panjang urusannya, agak ribet gitu ya. Tapi cara kerjanya sama. Beberapa bahkan ada bisa memungkinkan bahwa kita bisa SMS ke orang tersebut, kita bisa menggunakan nomor tersebut untuk bisa mengaktifkan. Jadi kalau misalnya GPS-nya tidak aktif, kemudian internetnya tidak aktif, beberapa bisa melakukan pelacakan menggunakan kartu selama kartunya masih ada. Oke, jadi pilihannya sangat banyak sebenarnya. intinya jadi semua itu untuk ponsel Android sebenarnya sudah ada semua gitu ya di fasilitas untuk mengetahui bagaimana cara ketika ponsel itu hilang gitu. Ya, sebenarnya tidak hanya Android, yang lain juga bisa, tapi kali ini kita yang bahas Android. Ya. Untuk itu dari pembahasan kita kali ini dapat ditarik kesimpulannya seperti apa sih? Memiliki handphone memang satu hal yang biasa saja. Tapi memiliki handphone yang bisa menunjang pekerjaan kita, bisa menunjang karir kita, itu tentu menjadikan sesuatu yang lebih, bisa membuat karir kita lebih baik. Apalagi kalau kita bisa bekerja dengan lebih simpel, tentu itu bisa memberikan nilai tambah. Nah, untuk Anda yang
sering teledor mungkin, Anda juga pelupa, Anda harus bisa mengantisipasi seperti apa manakala terjadi sesuatu dengan handphone Anda. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan Android Device Manager, karena dengan fitur tersebut kita bisa mengetahui keberadaannya, kita bisa meremotnya, kemudian bahkan kita bisa menghapus data-data yang ada di dalamnya. Jadi pastikan Anda memiliki handphone yang memang bisa menunjang hal tersebut. Ya, tentunya untuk HP Android supaya pemirsa tidak mengalami kesulitan atau bagaimana sih cara setting device manager Android tersebut, mudah itu membuat akun Google, Anda bisa carinya di Bestnet Komputer ya. Tentunya nanti pasti diajarin dong Mas. Ya, tentunya nanti kita akan bantu teman-teman kita di bawah, nanti akan membantu supaya bisa memberikan manfaat lebih bagi Anda yang membeli handphone. Bahkan handphonenya saat ini juga dijual dengan sangat murah, hanya dari untuk yang 5 in hanya 999, itu sangat menunjang sekali bagi kinerja Anda. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, sudah 30 menit kebersamaan kita. Mudah-mudahan informasi kali ini yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan tentunya dapat mengupdate wawasan kita. Saya Arya Putra dari Bestnet Komputer. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam teknologi.